Semua orang terkaget-kaget dan terbengong mendengar Tetua Sheng yang mengumumkan bahwa Xiao Yan sebagai juara pertama di kompetisi kedua ini. Apalagi Xiao Yan lagi-lagi melampaui rekor dari sang wanita jenius Chao Ying yang hanya bisa mengumpulkan bola sebanyak 89 bola. Sehingga membuat semua orang-orang klan lainnya begitu kaget, dari manakah Tetua Yezong menemukan pemuda tampan berbakat ini. Chao Ying yang menyaksikan pertandingan di samping sudah tidak tahan lagi terhadap Xiao Yan dan tiba-tiba mengatakan, sungguh menarik sekali. Tatapan semua orang dan anggota peserta tertuju ke arah Chao Ying. Gadis jenius sombong yang tadinya diam saja menyaksikan, tiba-tiba tergugah melihat ketampanan dan kehebatan Mang Oyen. Kemudian, Chao Ying pun tanpa basa-basi dia langsung mengatakan kepada Tetua Sheng untuk menggantikan peserta klan Chao dengan dirinya. 郑长老，曹家想要中途换人，不知可否？ Tetua Sheng pun karena memandang status Chao Ying sebagai juara sebelumnya, mengizinkannya untuk menggantikan peserta ujian klan Chao dengan dirinya. Namun sebelum itu para peserta lainnya harus menyetujuinya dulu apakah Chao Ying diperbolehkan untuk menggantikan Chao Xiu. Semua peserta tidak ada yang berani melarangnya, dan Xiao Yan pun demi menambah wawasan dia pun menyetujuinya. Apalagi melihat Chao Ying sebagai juara pertama sebelumnya, dia juga adalah murid inti dari Menara Pil Agung ini, sehingga membuat Xiao Yan penasaran seperti apa kemampuan hebat yang dimilikinya. Kemudian tanpa berlama-lama akhirnya yang ditunggu-tunggu, pertandingan kompetisi terakhir pun dimulai. Di kompetisi ini semua peserta akan masuk ke dalam lingkaran serangan energi spiritual, dan orang terakhir yang berhasil bertahan di dalam lingkaran akan jadi pemenangnya. Semua peserta ujian langsung mengerahkan energi spiritualnya, mencoba bertahan selama mungkin dan bersaing satu sama lain. Namun tiba-tiba Xiao Yan dan Chao Ying langsung mengeluarkan kekuatan spiritual energinya yang sangat besar, sehingga langsung membuat 3 klan lainnya mundur dan terhempas keluar dari lingkaran energi spiritual kompetisi. Kemudian kompetisi Menara Pil pun masih terus berlangsung, di mana ini akan menjadi pertandingan by one antara Xiao Yan melawan Chao Ying. 居然连续2次刷新了我的记录，这回我就亲自会会。尽管放他过来。 Lanjut cerita, masing-masing dari mereka mengerahkan energi spiritual yang sangat besar. Kekuatan melonjak ke sekitar arena, membuat arena dipenuhi dengan kekuatan spiritual mereka yang saling beradu satu sama lain. Kemudian Chao Ying pun mengumpulkan energi spiritualnya, membentuk sebuah api punix besar yang mengerikan. Semua orang melongo melihat kekuatan Chao Ying itu, sembari bertanya-tanya, apakah Xiao Yan dapat bertahan dari serangan spiritual kuat Chao Ying itu? Xiao Yan pun mengumpulkan energi spiritual di kepalan tangannya dan bersiap juga untuk melawan jurusnya Chao Ying. Matanya bercahaya menjadi warna hijau api, sehingga Xiao Yan pun mengeluarkan jurusnya dan terjadilah adu jurus energi spiritual yang sangat kuat antara Xiao Yan dan Chao Ying. 我灵魂去！来得好！破！ Pertarungan adu jurus itu berakhir seimbang. Semua orang terkejut ketika melihat Xiao Yan bisa bersaing seimbang melawan Chao Ying. Apalagi wajah semangat dan senang diperlihatkan Chao Ying karena tidak menyangka bahwa di kalangan muda ini ada orang yang bisa menandingi dirinya. Semenjak kemenangan Xiao Yan di kompetisi 2 pertandingan tadi, ekspresi Chao Ying sudah menandakan pasti akan bertindak, sehingga semua orang sudah menduga kalau panggung kompetisi Menara Pil ini akan menjadi milik mereka berdua. Ketika raut wajah membara dipenuhi oleh semua orang, ketika itulah ribuan pertanyaan dipenuhi kepala mereka, bahkan tentang juara kompetisi Menara Pil juga sudah tidak diperhatikan lagi. Semua orang hanya dipenuhi penasaran melihat kedua jenius ini saling berhadapan. Siapakah yang akan menang di kompetisi sengit ini? Apakah itu Chao Ying atau Xiao Yan? Chao Ying pun dengan semangat berkata kepada Mang Oyen, Xiao Yan, sepertinya dirimu belum serius sama sekali. Bagaimana kalau kita bertaruh 3 serangan pamungkas spiritualku? Jika kau bisa bertahan, maka kau pemenangnya. Dengan ekspresi membara, Xiao Yan pun langsung menerima tantangan dari Chao Ying. Apalagi kemampuan sang penyihir Chao Ying memang tidak diragukan lagi kekuatannya. Chao Ying pun langsung mengeluarkan jurus pamungkas pertamanya bernama Teknik Jiwa, di mana teknik jiwa ini adalah jurus andalan rahasia milik klan Chao. Bahkan jurus teknik jiwa ini bisa sebanding dengan teknik Dao. Kemudian aura energi merah muda dari Chao Ying membanjiri seluruh arena. Melihat energi kuatnya,
Xiaoyan pun terkejut dengan kemampuan spiritual milik Chaoying. Namun itu semua tetap tidak akan membuat dirinya mundur. Xiaoyan pun mengeluarkan kekuatan energi spiritualnya juga. Dia pun membentuk kekuatan spiritual hijau gelap berbentuk tangan. Kemudian terjadilah lagi bentrokan adu jurus antara Xiaoyan dan Chaoying. 好惊人的威压！这什么招数？也太猛了吧！ Jurus pamungkas pertama Chaoying berhasil ditangani Xiaoyan. Masing-masing dari mereka terhempas mundur ke belakang. Semua orang sungguh tidak menyangka bahwa arena kompetisi yang tadinya hanya biasa-biasa saja menjadi sangat menegangkan. Lanjut cerita, kemudian Chaoying pun mengeluarkan jurus pamungkas keduanya. Dia masih sama menggunakan jurus pamungkas bernama teknik jiwa. Namun teknik jiwanya kali ini ditingkatkan menjadi lebih kuat lagi, sehingga membentuk sebuah energi spiritual mengerikan berbentuk harimau besar. Xiaoyan pun langsung bergegas mengumpulkan energi spiritualnya lagi, lalu bersiap untuk melawan serangan jurus keduanya Chaoying, sehingga akhirnya terjadilah lagi bentrokan adu jurus antara Xiaoyan dan Chaoying. Tidak disangka Xiaoyan berhasil juga menahan serangan pamungkas kedua dari Chaoying. Namun sayangnya pertandingan masih belum berakhir. Melihat Xiaoyan yang mampu menahan dua serangan kuat dari Chaoying, membuat semua orang kagum kepada dirinya. Bukan hanya itu, Xiaoyan yang sudah ngos-ngosan capek menahan serangan Chaoying, dia pun tetap tidak akan mundur dari arena pertandingan. Meskipun posisi tetua klannya sudah baik-baik saja, namun dirinya tetap ingin bertekad menang dan ingin mengalahkan Chaoying.